dikatakan, sekali lagi saya baca, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus itu sudah bangkit. Seperti yang berkali-kali disampaikan oleh Yesus sebelum dia mati, sebelum dia dikuburkan, dan sebelum dia bangkit, dia sudah berkali-kali mengatakan bahwa dia akan mengalami kesengsaraan. Dia disesah dan dia akan disalibkan. Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan." Ada 4 kali Yesus memberitahukan bahwa dia akan disesah, disalibkan, dan akan dibangkitkan. Apa yang dikatakan oleh Paulus ini di pasal yang ke-15 ayat 17 tadi, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Satu bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Jelas Yesus tidak ada di dalam kubur. Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu, kita lihat di sini, mengapa Rasul Paulus menyampaikan pesan seperti ini kepada jemaat di Korintus. Tentu ada maksud Paulus menyampaikan ungkapan ini kepada jemaat di Korintus. Kalau tidak ada alasannya, Paulus tidak sampaikan. Tapi sangat beralasan Paulus menyampaikan hal itu. Karena di Korintus pada waktu itu berkembang suatu gerakan, suatu ajaran. Tidak ada kebangkitan. Mereka sungguh-sungguh menyangkal habis soal kebangkitan Kristus. Mereka tidak percaya itu. Orang-orang Kristen yang ada di sana, banyak mereka yang tidak mempercayai akan kebangkitan Kristus. Maka Paulus merasa penting menyampaikan ini, mengingatkan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Ada satu pengajaran bahwa Yesus mati selamanya dan tidak pernah bangkit. Lihat itu ayat 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. Ini yang menjelaskan kepada kita. Saya bacakan begini. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sebagian orang Korintus itu tidak mempercayai soal kebangkitan Yesus. Itu tidak benar. Itu rekayasa, itu karangan. Maka Paulus katakan di ayat yang ke-12 ini. Ini menjelaskan bahwa ada orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebagian orang Kristen di Korintus tidak percaya akan kebangkitan. Maka Paulus bilang tadi di ayatnya yang ke-17, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tidak ada artinya kau menjadi orang Kristen kalau kau tidak percaya soal kebangkitan itu. Dan berita seperti ini sering kita dengarkan, bahwa Yesus tidak bangkit, tapi adalah suatu rekayasa. Jauh sebelumnya Yesus sudah menduga itu, bahwa akan ada rekayasa mengatakan Yesus tidak pernah bangkit.
Maka jauh-jauh hari sebelumnya Yesus juga sudah mengingatkan bahwa dia akan bangkit. Ini Matius 28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Maksudnya penjaga kubur tadi yang melapor. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai tidak pernah Yesus bangkit. Gitu saudara. Cerita ini terus berkembang sampai sekarang saudara-saudara. Jadi cerita soal ketidakbangkitan Yesus sampai sekarang ini masih ada yang meyakini itu saudara-saudara. Maka karena itu yang terjadi, diingatkan Paulus kepada jemaat Korintus dan kepada kita sekarang di ayat yang ke-17, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Maka yang Paulus ingin tekankan, Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Amin. Para serdadu-serdadu itu datang melaporkan kepada para imam. Lalu mereka segera berunding memberikan uang kepada para serdadu itu untuk mengatakan apa yang mereka sampaikan saja, apa saja soal Yesus, bahwa Yesus itu dicuri oleh murid. Tidak masuk akal loh saudara-saudara. Para serdadu itu digaji untuk menjaga, benar-benar menjaga. Coba, kalau sampai presiden kecolongan dalam penjagaan itu, kira-kira hukumannya berat tidak kepada penjaganya? Berat saudara-saudara. Nah ini yang akan dialami. Karena penjaga itu tidak satu, tidak dua, tidak tiga, banyak. Tapi mereka bilang dicuri. Itu tidak masuk akal. Sungguh-sungguh rekayasa luar biasa. Dari sekian banyak tidak satu pun mereka yang terjaga, tapi mereka tidur lelap. Itu yang tidak masuk akal. Lalu mereka membuat satu kesaksian, Yesus dicuri. Dan itulah yang terjadi pada jemaat di Korintus, bahwa Yesus tidak bangkit. Maka Yesus ingin tekankan, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kami. Termasuk kita. Sia-sia kita beribadah seperti ini. Kalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian itu. Paulus ingin tekankan itu. Yesus sudah bangkit dan jangan pernah ada keraguan dalam hidup kita. Amin. Kenyataan saudara-saudara, kalau kita mau jujur lihat bahwa ada banyak orang-orang Kristen tidak mempercayai kebangkitan Yesus, masih meragukan kebangkitan Yesus. Terbukti banyak orang Kristen, banyak juga mereka yang tertidur dan tidak kemana-mana, tapi jarine Kristen saudara-saudara, tapi arang-arang di gereja, setempo-setempo aja di gereja, tidak bisa menikmati Tuhan. Itu satu bukti bahwa dia tidak meyakini akan kebangkitan Kristus. Seandainya lah dia mengerti akan kebangkitan Kristus, maka dia akan lebih serius, dia akan lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena pengorbanannya begitu luar biasa. Jumat kemarin kita sudah lihat peristiwa kematian itu, bahwa dikatakan palunya seperti titik-titik darah. Mulai dari Getsemane, penderitaan itu sudah dirasakan oleh Yesus. Belum dicambuk saja, darahnya sudah bertetesan. Betapa sakitnya penderitaan
Yesus Kristus. Maka saudara, kita lebih bersemangat, kita lebih antusias datang menghadiri Tuhan. Seperti ujian kita bilang. Kita nyanyi dulu ini. Kita nyanyi dulu. Yesus tidak ada di dalam kubur. Dia sudah bangkit. Fakta kebangkitan itu kan kita lihat ini. Yuk klik. Ini fakta kebangkitan. Fakta kebangkitan Yesus yang pertama. Ya, klik. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus menjadi saksi hidup. Wanita-wanita ini menjadi saksi hidup ketika Yesus bangkit dari kematian itu. Mereka datang ke kubur untuk satu maksud, merempah-rempahi mayatnya Yesus. Tapi ketika mereka tiba di kubur, tidak ditemukan Yesus di sana. Markus 16 ayat 1 sampai 6 saya bacakan begini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Maksud mulia dilakukan oleh wanita-wanita ini. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Mereka kaget. Pintu kubur itu sudah terbuka. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Mereka untuk lebih jelas, lebih yakin mereka masuk ke dalam kubur, menyaksikan apakah Yesus masih ada di sana. Tapi mereka melihat seorang anak muda yang berjubah putih. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, orang muda yang mereka temui di kubur itu, yang ditemui oleh Salome dan perempuannya Magdalena yang lain itu, saudara-saudara, mereka berkata, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Dia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Jadi kebangkitan Yesus bukanlah rekayasa, bukanlah omong kosong, tapi fakta Alkitab menjelaskan kepada kita. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, mereka itu menjadi saksi hidup, saudara-saudara. Menurut tradisi Yahudi, pada abad pertama
bahwa wanita tidak bisa diakui sebagai saksi oleh masyarakat. Hanya laki-laki. Tidak bisa wanita ini menjadi saksi. Dari sini bisa kita lihat bahwa kebangkitan itu benar-benar terjadi. Wong diakui loh saudara. Ya. Tidak boleh menjadi saksi wanita. Tapi apa yang mereka katakan diterima. Itu membuktikan bahwa benar-benar Yesus itu bangkit. Seperti ayatnya yang ke-6 tadi. Orang muda itu berkata kepada wanita-wanita yang datang ke kubur itu, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Yesus sudah bangkit. Ini yang luar biasa saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak selamanya ada di dalam kuburnya, tapi dia bangkit. Yang kedua, kubur Yesus dijaga. Matius 27, 62 sampai 65. Saya bacakan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang Farisi bersama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Mereka ingat apa yang dikatakan Yesus sebelum mati, bahwa aku akan bangkit sesudah 3 hari aku akan bangkit, dikatakan. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk menculik dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, coba Pilatus ngomong, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi jagalah kubur itu sebaik-baik. Dijaga, tidak mungkin ketiduran. Dan kalaupun ketiduran, tidak semua ketiduran. Ya, 2-3 orang bisalah ketiduran, tapi yang lain tetap siaga. Sekali lagi, itulah bukti bahwa Yesus itu sudah bangkit. Kalau dinalar, tidak mungkinlah serdadu-serdadu itu tertidur, saudara-saudara. Dan jelas hukuman bagi mereka sangat berat dan hukuman mati. Tadi kita sudah lihat juga imam kepala merekayasa kebohongan supaya mereka bersaksi bahwa Yesus diculik oleh murid-murid. Disogok dengan uang dan mereka pun mau, saudara-saudara. Mereka terima uang dan mereka akan bersaksi Yesus tidak bangkit, diculik. Nah, ajaran itu yang berkembang sampai sekarang dikatakan. Maka Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus di ayat yang ke-17 tadi, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Bapak Ibu, kita harus percaya Yesus itu sudah bangkit. Amin. Harus yakin. Ya. Harus percaya. Dan itu harus terbukti juga dari sikap kita mengiring Tuhan. Karena ayat 17 ini dikatakan kepada kita, ya, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Tidak ada artinya kita menjadi percaya kalau kita tidak menunjukkan sikap yang benar untuk menyembah Tuhan, untuk mengikut Tuhan. Kalau Yesus sudah bangkit, kita harus tunjukkan kesetiaan kita, keseriusan kita kepada Tuhan dalam penyembahan, dalam penyerahan. Ketaatan kita kepada Tuhan harus terlihat. Itu kita meyakini, mempercayai Yesus bangkit. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, itu bukti bahwa kita ragu. Yesus itu bangkit apa enggak sih? Katanya ya, ribuan tahun yang lalu pernah Yesus lahir, pernah mati, pernah bangkit, katanya.
tapi tidak meyakini, tidak mempercayai. Cuma sejarah kok, hati kita tidak yakin. Maka ya sudahlah, biasa-biasalah pengiringan kita kepada Tuhan. Biasa-biasalah pelayanan kita kepada Tuhan. Tidak greget, saudara. Tapi kalau kita mengerti, Yesus sudah mati dan Dia bayar kita mahal. Bukan dengan uang, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tapi dengan darah Yesus tercurah di atas juta dan bangkit pada hari ketiga. Itu diingatkan. Maka percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan nyatakan itu dalam sikap kita. Kita akan lihat yang berikut, arti kebangkitan Yesus bagi kita. Satu, membuktikan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Yesus sudah bangkit, sudah mengalahkan maut. Bahkan kita diberi kuasa. Maka membuktikan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Segala kuasa diberikan Yesus kepada kita. Kita lihat para murid itu, Rasul Paulus, Petrus diberi kuasa oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan beri kepada mereka kuasa, kepada kita juga. Ini contohnya Paulus diberi kuasa oleh Tuhan. Kisah 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Ada kuasa, saudara-saudara. Ya. Arti kebangkitan Yesus bagi kita membuktikan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Ini diingatkan kepada kita dari Roma 1:4. Menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita, dan kuasa itu diberikan kepada Paulus. Sapu tangan loh, saudara, yang pernah dipakai oleh Paulus. Alkitab bilang, dan ketika orang membawa itu kepada orang sakit, diletakkan sapu tangan itu, orang yang sakit disembuhkan, orang yang menderita dipulihkan. Baru dikatakan, lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kisah Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya Petrus mengenai salah seorang dari mereka yang menderita sakit. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Disembuhkan. Ada kuasa. Kuasa itu diberikan kepada kita. Paulus, Petrus dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, supaya kita hidup dalam penyembahan. Matius 28 ayat 8 sampai 9. Mereka segera pergi dari kubur itu. Perempuan-perempuan tadi, wanita-wanita tadi. Mereka keluar dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Ini sikap para wanita itu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah, supaya kita hidup dalam penyembahan. Inilah ujian yang dikatakan beriku hati untuk menyembah. Dari sinilah terinspirasi ada satu pujian. Coba kita nyanyikan. Monastir
terinspirasi dari sikap wanita ini. Ya. Mereka datang menyembah Tuhan ketika Yesus berkata kepada mereka dalam perjumpaan, "Salam bagimu." Wanita-wanita ini mendekati Yesus dan memeluk kakinya, menyembah Dia. Seorang wanita satu lagi, wanita berdosa, menyeka rambut Yesus dengan rambutnya. Mari Bapak Ibu, supaya kita memiliki sikap hati yang mau menyembah Tuhan. Jangan pernah kita lewatkan penyembahan kepada Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, kita sedang meninggikan Dia. Bapak Ibu, saya ajak kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang luar biasa. Ya, kita memuliakan Dia. Yang ketiga, hidup kita penuh harapan. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kita dilahirkan lewat kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jelas, saudara-saudara. Inilah arti kebangkitan Yesus, memberikan pengharapan yang baru kepada kita semua, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami menjadi bahagian kita yang percaya kepada kebangkitan Yesus. Inilah arti kebangkitan itu buat kita, saudara-saudara. Hidup kita penuh pengharapan. Engkau bukanlah manusia yang gagal, tapi ada satu pengharapan bersama dengan Tuhan. Dia akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita dan tidak pernah gagal. Kita sudah nyanyikan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Allah mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dan gagal loh saudara, pengharapan apapun yang menjadi cita-cita dan kerinduan kita, Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Yesus memberikan satu pengharapan yang baru kepada kita, hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah gagal. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita.